Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam kita ini malam tarawih yang ketiga. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita langkah dapat menghidupkan bulan-bulan mulia ini, yaitu Ramadan. Sebelum saya lanjutkan, salam hormat kepada Bapak PKM, Al-Ustaz Muhammad Al-Fuad dan Ustaz Azari yang malam ini hadir bersama kita. Alhamdulillah, Masya Allah, keberkahan Masjid Nurul Muslimin. Jarang-jarang keadaan seperti ini. Dan tak lupa salam sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saya lihat di sini para jemaah nampak lelah ya Bapak Ibu. Tapi perlu kita ketahui, rasa lelah kita dalam beribadah di bulan Ramadan ini kelak nanti akan mendapat balasannya di akhirat nanti. Amin. Karena keutamaan di bulan Ramadan ini ada 5. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulannya ampunan. Jadi Bapak Ibu bersemangat meraih di bulan suci yang mulianya ini meraih ampunan. Bagaimana cara-cara meraih ampunannya? Salah satunya adalah memperhatikan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pesan Rasulullah kepada kita, jangan sekadar belajar Al-Quran ibu-ibu, bapak-bapak, tidak diperhatikan. Yang pertama di rumah kita, apakah sudah benar cara mempelajari Al-Quran sesuai sunnah Nabi? Apa yang dimaksud dari hadis tersebut? Karena Al-Quran di dalamnya ada hukum, yaitu hukum tajwid. Jumhur ulama berbeda pendapat dalam membagi masalah ilmu tajwid ini. Ada yang membagi 6, ada yang membagi 7. Saya kira ini saya murojaah ulang-ulang lagi Bapak Ibu, agar kita mendapat ampunan tadi. Di dalam Al-Quran ada hukum yang namanya idgham bigunnah yang pertama, yang kedua idgham bilagunnah, yang ketiga qalqalah, yang keempat iqlab, yang kelima idhar, yang keenam apalagi ikhfa, dan yang ketujuh mat. Maka itu harus diperhatikan sebagai seorang pengajar, terutama yang di rumah. Perhatikan anak-anak di rumah atau suami istri kita, karena Bapak Ibu, menurut penelitian dari guru-guru kita, masih banyak orang tua yang membaca Quran pun belum sempurna. Kita di bulan Ramadan seharusnya mendapat ampunan, malah mendapat laknat dari Allah. Kenapa? Karena membaca Quran tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Padahal Al-Quran itu menerangkan kita di alam kubur. Menerangkan kita di alam kubur. Jadi mudah-mudahan dari perantara kita meraih ampunan Allah adalah memperhatikan Quran, belajar dan mengajarkan. Ada yang kedua, ada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Insyaallah itu nanti di 10 hari terakhir Ramadan. Bagaimana kita meraih malam itu? Ya, kita cukup ikuti tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah agar kita mendapatkan malam-malam mulia tersebut.
Ya. Dan yang ketiga, di mana doa yang selalu dikabulkan bulan Ramadan ini, doa dikabulkan mustajab. Yang pertama di dalam keadaan puasa, di dalam sholat ketika kita duduk di antara dua sujud. Setelah doanya Allahumma firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Setelah doa itu bebas Bapak Ibu berdoa. Tetapi ingat, melalui bacaan Indonesia jangan dilafazkan. Cukup di dalam hati kalau kita ingin berdoa dengan lafaz Indonesia. Jangan dilafazkan. Habis sujud, Allahu Akbar, Allahumma firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini. Bebas berdoa, mau bahasa Indonesia, tapi jangan sampai dilafazkan karena kekhawatiran akan membatalkan sholat. Itu yang saya ambil dari jumhur ulama. Selanjutnya di mana? Selanjutnya di sujud terakhir. Boleh juga di sujud kedua apabila sholatnya 4 rakaat. Boleh juga di sujud terakhir. Itu juga mendapatkan keutamaan yang luar biasa di sujud terakhir. Jadi doanya bebas, boleh doa dalam bahasa Arab, boleh doa dalam bahasa Indonesia. Bedanya saja jangan dilafazkan yang bahasa Indonesia. Itu saya menukil dari dai kita yang bernama Ustaz Ali saya. Jadi boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, keutamaan bulan Ramadan ini, kita memperbanyak sedekah. Keluarkan berapa yang ada, rezeki kita sisihkan berapa yang ada, Bapak Ibu, nggak banyak-banyak, keluarkan, insya Allah pahala dilipat gandakan, pahala dilipat gandakan, insya Allah. Karena di kanan kiri kita ada malaikat ratib mencatat yang kebaikan, malaikat atid mencatat kebaikan. Ya, itu adalah keutamaan di bulan Ramadan ini. Dan apalagi kata Rasulullah dalam sabdanya, Abdul ibadatu umati qiraatil Quran. Sebaik-baik ibadah umatmu adalah membaca Al-Quran. Maka saya ucapkan kepada ibu-ibu yang kalau lepas tarawih ini bertadarus, Masya Allah, tabarakallah, telah menghidupkan malam-malam Ramadan. Tetapi saya ingin memberikan aturan sedikit, kalau bisa pakailah speaker yang di dalam, masjid aja bosan di luar, karena kita khawatir mengganggu keluar orang di luar agama kita. Pakai aja yang itu speaker di dalam, itu anjuran dari saya sih. Karena saya rasa lagian juga kita beramal itu masing-masing. Kita juga ingin meraih pahala, dan yang di rumah tuh saudara kita di rumah juga ingin meraih pahala. Jadi makanya kita ingin mendapatkan kekhususan masing-masing. Baik, saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan para jamaah semua. Insya Allah di waktu yang mendatang kita akan menyampaikan Quran dan hadis apa yang kita kaji lagi. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.